para pencinta inspirasi mingguan yang terkasih. Selamat berjumpa kembali bersama saya, Pastor Hieronymus Rajutuga OCD. Hari ini, hari Minggu, tanggal 4 Mei tahun 2025, Minggu Paskah ketiga dalam tahun liturgi C. Tema renungan kita adalah pengalaman biasa dengan rasa yang luar biasa. Tema ini bersumber dari Injil Yohanes bab 21 ayat 1 sampai 14. Mari kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sesudah bangkit dari orang mati, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang murid Yesus yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami juga pergi dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi, karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu, karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja. Dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika tiba di darat, mereka melihat ada api arang, dan di atasnya ada ikan serta roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu ikannya, jala tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Mari dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari
pencinta inspirasi mingguan yang terkasih dalam Kristus. Ada seorang pemuda datang kepada sang guru dan berkata, "Guru, aku sudah jenuh dengan kehidupan. Aku bosan dengan kehidupan ini. Setiap usahaku gagal, pekerjaan yang kucari tak kunjung kudapatkan, dan berbagai kesulitan lain yang membuat aku selalu merasa lebih baik aku mati saja daripada hidup selamanya di dunia ini." Lalu sang guru berkata, "Saudara menderita alergi kehidupan. Apakah saudara sakit?" "Tidak," sang guru. "Tetapi," kata sang guru, "aku melihat ada semacam kekhawatiran di dalam dirimu. Karena itu, ambillah obat di dalam botol itu. Minumlah setengahnya ketika engkau tiba di rumah, dan setengahnya lagi minumlah besok jam 6 sore." Lalu pemuda itu pulang ke rumahnya melakukan apa yang diperintahkan oleh sang guru. Setibanya di rumah, ia langsung meminum setengah botol obat yang disampaikan oleh guru itu kepadanya. Dan dia merasakan ketenangan yang luar biasa. Saat itu, ketika pagi hari dia bangun, dia membuka pintu jendela, menghirup udara pagi yang segar. Dan dia mulai menyapa orang lain, mengajak saudara-saudara dan rekan-rekannya untuk makan bersama. Suatu pengalaman yang tidak biasa dia lakukan. Dan dia mulai berbaik hati dengan teman-teman yang dijumpainya. Singkatnya, dia mengalami suatu pengalaman yang berubah. Ketika dia pulang ke rumah, ibunya sudah menyambut dia dengan sapaan hangat. Dan dia berkata kepada ibunya, "Bu, saya minta maaf ya, selama ini telah menyakiti hati ibu." Ibunya sangat heran karena selama ini dia menjadi seorang anak muda yang sangat kasar perilakunya. Tetapi kali ini dia sudah berubah, sudah berbeda. Kepada adik-adiknya dia juga minta maaf. Semua berjalan terasa begitu indah. Tetapi dia teringat masih ada setengah botol obat yang belum diminumnya. Maka dia kembali kepada sang guru pada jam 12 siang. Dan dia bertanya, "Guru, setengah botol ini belum kuminum. Apakah aku harus meminumnya sampai habis?" Lalu sang guru itu melihat dari wajahnya ada sesuatu yang berubah. Lalu kata guru itu kepadanya, "Buang saja yang setengah botol itu. Obat kemarin itu hanya air putih biasa." Lalu dia merasakan suatu perubahan. Kehidupan mulai terasa bersemi kembali. Dia sudah mulai menjadi orang yang baik, menjalani hidup dengan penuh kasih kepada banyak orang yang dijumpainya. Suatu pengalaman biasa dengan rasa yang luar biasa. Saudara-saudari yang terkasih, setelah Yesus bangkit dan meninggalkan murid-murid, mereka seolah-olah merasa putus asa, hilang harapan, dan tidak lagi mengingat apa pengalaman mereka bersama sang guru ketika sekian lama mereka mengikutinya. Petrus dengan begitu semangat mengatakan kepada saudara-saudaranya yang lain, "Aku pergi menangkap ikan." Petrus kembali kepada kehidupan yang biasa. Petrus kembali kepada rutinitas hariannya sebagai seorang nelayan yang handal. Dan teman-temannya juga mereka setuju dan mengikuti pekerjaan yang Petrus lakukan. Kembali menangkap ikan sebagaimana biasa
seperti sebelum mereka mengikuti Yesus. Mereka kembali kepada keadaan yang normal, yang biasa-biasa saja. Namun ketika mereka seharian, semalam-malaman bekerja dengan sekuat tenaga, ternyata mereka tidak mendapat hasil. Penginjil berkata, mereka tidak menangkap apa-apa. Sia-sia kerja keras mereka sepanjang hari itu. Tetapi di tengah kebuntuan dan keputusasaan, Yesus berdiri di tepi pantai memandang pergumulan mereka itu. Memang mereka tidak kenal lagi siapakah Yesus itu. Tetapi Yesus menyapa mereka dengan bahasa biasa, bahasa harian. Anak-anakku, adakah lauk pauk di situ? Inilah suatu sapaan yang biasa dilakukan kebanyakan orang ketika menawarkan sesuatu untuk dimakan bersama. Di tengah kegetiran, di tengah kepahitan hidup, di tengah harapan yang pupus dan sirna, Yesus yang bangkit hadir kembali di tengah murid-murid, meneguhkan kembali harapan yang sempat hilang, membangkitkan mereka dari keputusasaan, dan mengembalikan semangat yang berkobar-kobar. Petrus mengenakan kembali pakaiannya. Ia mau mengatakan kepada Yesus, "Ini Tuhan, saya orang biasa, berpakaian seperti biasa. Saya manusia biasa." Tetapi Yesus meneguhkan Petrus dan kawan-kawannya. Mari sarapanlah. Suatu undangan yang sangat meneguhkan perjalanan para murid. Mereka pada saat sarapan itu bersama dua murid lain yang tidak disebutkan namanya mengenal siapa yang ada di antara mereka sekarang. Murid yang lain itu berkata, "Itu Tuhan." Yang menarik adalah Petrus dan teman-teman yang berjumlah 7 orang itu diam 1000 bahasa, tidak bertanya-tanya lagi siapakah dia yang ada di tengah mereka. Mereka dalam diam sungguh mengenal bahwa itulah Yesus yang bangkit dan terus berada di tengah mereka, meneguhkan hati dan harapan mereka. Saudara-saudari, pencinta inspirasi mingguan yang terkasih. Seperti pemuda tadi, kita juga sering mengalami pengalaman yang disebut alergi terhadap kehidupan. Kita sering merasa segala usaha kita gagal. Kita sering merasa segala upaya untuk kesembuhan penyakit yang berlama dan berulang kita alami sia-sia. Pengharapan kita seolah-olah terkubur oleh segala harapan yang tidak dapat terwujud lagi. Kadang-kadang dalam situasi tertentu kita memandang Tuhan sudah mati. Mengapa Tuhan saya dibuat sengsara dan menderita ini? Saya tidak kuat menanggung semuanya ini. Begitulah keluhan kita yang selalu kita lontarkan di tengah kesibukan pengalaman harian kita. Mari kita belajar dari murid-murid Yesus yang dalam diam, dalam kontemplasi, dalam kesunyian merenungkan tentang kasih Tuhan yang pernah mereka rasakan, sempat hilang dan kini datang kembali, bersemi lagi di tengah kehidupan mereka. Di tengah ombak, badai, dan kehidupan, marilah kita selalu mengarahkan pengharapan kita, menyerahkan seluruh suka duka kehidupan kita kepada Yesus yang telah bangkit dan hidup di tengah pengalaman harian, hidup di tengah pergumulan setiap hari yang kita alami. Tuhan yang bangkit hadir dalam keseharian kita.
Ia mengubah pengalaman biasa menjadi pengalaman yang luar biasa. Melalui kisah penampakan ketiga kali yang sangat berbeda dengan kisah-kisah penampakan sebelumnya, kita menemukan bahwa kehadiran Tuhan yang bangkit menembus ruang dan waktu. Tuhan hadir di mana-mana. Kedua, Kristus yang bangkit selalu berada di tengah-tengah kita, di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah keputusasaan, di tengah-tengah segala kebimbangan. Asalkan kita mau datang kepadanya dalam sujud syukur dan doa yang tak kunjung putus. Dalam Yesus ada kemenangan. Dalam Yesus ada kehidupan. Dan dalam Yesus ada kebangkitan dan hidup baru. Kristus vivit, demikian kata almarhum Paus Fransiskus kepada orang-orang muda. Ia hidup di tengah-tengah kita. Bahkan Santa Teresa Avila berkata, zaman boleh berubah, teknologi boleh berkembang, tetapi Tuhan tetap sama, kemarin, hari ini, dan selama-lamanya. Solo Dios basta, Allah saja cukup. Tuhan memberkati. Bunda Maria mendoakan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.